Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 320. Hasil Zouzi adalah 13 dering. Hasil tertinggi untuk 5 tembakan adalah 50 dering, dan hasilnya tergolong cukup rendah. Zouzi tampaknya sangat puas dengan hasil ini, karena mencapai target pada jarak 50 meter bukanlah tugas yang mudah bagi seorang amatir. Bagi mereka yang memiliki penglihatan buruk, mereka mungkin tidak melihat target pada jarak ini. Hu Xilian memuji. Manajer Zhou pandai menembak. Hahaha. Terima kasih. Zouzi berjalan kembali dengan bangga. Hu Xilian menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekat untuk memakai penutup telinga. Zouzi tidak terlalu memikirkan keahlian menembak Hu Xilian. Hasil tersebut didapatnya karena ia telah berlatih menembak jarak jauh. Sekretaris Hu adalah sekretaris wali kota dan masih seorang wanita. Dia akan terengah-engah jika harus menaiki 5 lantai dengan membawa beberapa dokumen, apalagi menembakkan senjata api. Dia bahkan mungkin tidak pernah menembakkan senjata api apapun sebelumnya dalam hidupnya. Selain itu, jarak sasarannya 50 meter, dan 1 dari 5 tembakan yang mengenai sasaran dianggap sebagai hasil yang baik untuknya. Dong Suebing yang berdiri di belakang, tahu bahwa Zouzi meremehkan Hu Xilian dan tertawa di dalam hatinya. Hu Xilian telah mengambil pistolnya dan membidik sasarannya. Bang, 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 bang. Hu Xilian melepaskan 5 tembakan. Dering ke-7, dering ke-9, dering ke-5, dering ke-7, dering ke-6. Rahang Zouzi ternganga seolah dia baru saja melihat hantu. Apakah dia seorang sekretaris? Sekretaris mana yang memiliki keterampilan bagus? Ketika Hu Xilian kembali, Zouzi bertanya. Sekretaris Hu, Anda pandai menembak. Hasil ini hampir sama dengan Old Wei. Apakah kamu sering berlatih? Dong Suebing tertawa. Sekretaris Hu sebelumnya dari keamanan publik kami. Zouzi tercengang. Tidak heran. Hu Xilian melambaikan tangannya. Haha, aku hanya beruntung hari ini. Hasil saya biasanya tidak begitu bagus. Dong Suebing tidak tahu apakah Hu Xilian lulus dari sekolah polisi. Namun, dia masih menjabat sebagai direktur kantor Biro Keamanan Umum Kabupaten. Keahlian menembaknya mungkin tidak sebaik petugas bersenjata atau petugas polisi lainnya, tapi dia lebih baik dari amatir. Dia telah menerima pelatihan senjata api ketika dia berada di keamanan publik, dan Zouzi tidak akan pernah sebaik dia. Hu Xilian dan Zouzi melanjutkan kompetisi mereka. Di ronde kedua, Zouzi mendapatkan 14 ring, dan Hu Xilian memukul lebih dari 30 ring. Mereka tidak berada di level yang sama, dan di ronde terakhir, Hu Xilian dengan sengaja mencetak ring yang lebih rendah agar Zouzi dapat menyusulnya. Xie Huilan, Wei Nan, dan yang lainnya keluar dari ruangan kedap suara. Zouzi tertawa. Zhou tua, kenapa kamu kalah begitu banyak putaran? Wajah Zouzi memerah dan berkata, Sekretaris Hu adalah pahlawan wanita. Kamu bisa bersaing dengannya jika kamu mau. Zouzi melihat hasil Hu Xilian dan tahu dia bukan tandingannya. Wei tua, kamu yang berikutnya. Wei Nan juga berpikir untuk membuat Xie Huilan terkesan dan tidak menolaknya. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan mengenakan penutup telinga sebelum mengatakan dia perlu melakukan pemanasan. Dia mengambil pistol, memuat, membidik, dan menembak. Bang, 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 bang. Dering ke-9, dering ke-7, dering ke-10, dering ke-8, dering ke-6. Zouzi dan Zouzi tidak terkejut, tapi Hu Xilian, Dong Suebing, dan Lui Dava terkejut. Wei Nan mengambil pistolnya dan berjalan kembali. Sudah lama sejak latihan terakhirku. Dong Suebing mengutuk dalam hatinya. Xie Huilan menyipitkan matanya. Dia juga terkejut dengan hasil Wei Nan. Hu Xilian tahu dia bukan tandingan Wei Nan. Namun, dia masih melepaskan 5 tembakan, dan kalah 7 dering dari Wei Nan. Perbedaan 7 cincin dianggap sebagai kesenjangan yang cukup besar bagi para profesional. Hu Xilian tersenyum. Manajer Wei adalah penembak jitu yang hebat. Petugas keamanan publik kami mungkin tidak mendapatkan hasil Anda. Selain penembak profesional, petugas biasa bukanlah tandingan Wei Nan. Sepertinya Wei Nan sudah berlatih sejak muda, seru Zouzi. Wei tua berada pada level yang berbeda dari kita. Zouzi bercanda.
Kami telah memberinya kesempatan untuk unjuk gigi lagi. Dia pandai catur, menembak, dan lain-lain. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan menyarankan datang ke sini. Hu Xilian memuji Wei Nan karena dia akan berinvestasi di kabupaten tersebut. Namun Zhou Zi dan Hou Zi tahu Wei Nan sedang merayu Xie Huilan dan mengatakan hal-hal itu untuk membantunya membuatnya terkesan. Setelah itu, Wei Nan dan Hu Xilian melepaskan 2 peluru lagi. Sebagian besar tembakan Wei Nan mengenai ring ke-8 dan ke-9. Sesekali, dia akan menekan ring ke-10. Setelah menunjukkan keahliannya, Wei Nan berkata kepada Xie Huilan dengan bangga. Wali kota Xie, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Xie Huilan tersenyum dan melambaikan tangannya. Saya tidak tahu tentang senjata. Tidak apa-apa, saya akan mengajarkan Anda, jawab Wei Nan. Haha, tidak perlu. Hu Xilian dan Lui Dava juga memperhatikan perasaan Wei Nan terhadap wali kota Xie. Mereka diam-diam mundur beberapa langkah, memberi mereka lebih banyak ruang. Hou Zi dan Zhou Zi juga tidak akan tinggal di sana untuk mengganggu Wei Nan. Salah satu dari mereka menghampiri Lui Dava untuk mengobrol, dan yang lainnya ingin bersaing dengan Hu Xilian lagi. Dong Xuebing sangat marah saat melihat Wei Nan mengganggu Xie Huilan dan bahkan ingin mengajarinya cara menembakkan senjata. Brengsek, apakah menurut Anda adalah yang terbaik di dunia setelah mendapat beberapa pujian? Apa yang bisa dibanggakan dengan keahlianmu? Dong Xuebing tiba-tiba berdiri dan berkata, beri aku pistol 98 dan 5 peluru. Staf mendengar Dong Xuebing dan segera memasukkan senjatanya untuknya. Sebelumnya Zhou Zi telah mengundang Dong Xuebing, tetapi Dong Xuebing menolak karena dia tidak berminat untuk latihan target. Tapi Wei Nan telah menjadi pusat perhatian di depan Xie Huilan sekarang, dan Dong Xuebing tidak bisa mentolerirnya. Hu Xilian, Zhou Zi, dan yang lainnya mendengar Dong Xuebing, dan mereka berjalan mendekat. Xie Huilan dan Wei Nan juga menoleh ke Dong Xuebing. Hu Xilian khawatir. Ketua Dong, kamu terluka, saya baik-baik saja. Zhou Zi menambahkan, kemundurannya kuat, dan saya pikir Anda harus menunggu sampai Anda pulih sepenuhnya. Terima kasih atas kekhawatiran Anda. Saya baik-baik saja. Dong Xuebing tahu jika dia tetap tidak melangkah maju, istrinya akan direnggut darinya. Melihat Dong Xuebing begitu bertekad, semua orang tidak menghentikannya. Hou Zi diam-diam bertanya pada Hu Xilian. Sekretaris Hu, bagaimana keahlian menembak kepala Dong? Jawab Hu Xilian. Aku sendiri belum melihatnya. Sebagian besar orang di Kabupaten Yantai tahu bahwa kepala Dong pandai bertarung, dan bahkan jika semua orang dalam jangkauannya bukanlah tandingannya. Kepala Dong telah bertarung melawan banyak lawan sendirian, tetapi menembak dan bertarung adalah hal yang berbeda. Kekuatan, reaksi, kecepatan sangat penting dalam pertempuran, dan sangat sedikit orang yang pernah melihat Dong Xuebing menembak sebelumnya. Wei Nan menatap Dong Xuebing dengan tatapan puas. Dia tidak percaya Dong Xuebing pandai menembak. Setelah Dong Xuebing bentrok dengannya di rumah senior Xie, dia memeriksa latar belakang Dong Xuebing. Dia tahu Dong Xuebing lulus dari universitas biasa. Itu berarti Dong Xuebing baru memulai pelatihan senjata api setelah dia dipindahkan ke Kabupaten Yantai. 6 bulan mungkin bukan waktu yang lama, tetapi meskipun Dong Xuebing berlatih seminggu sekali, keterampilannya tidak akan meningkat secepat itu. Wei Nan sudah mulai berlatih sejak muda. Wei Nan berkata dengan arogan. Ketua Dong, haha, tidak menyenangkan ikut syuting. Bagaimana kalau kita bersaing satu sama lain? Wei Nan ingin memamerkan keahliannya di depan Xie Huilan lagi dan memberitahu dia bahwa dia jauh lebih baik daripada Dong Xuebing. Dong Xuebing juga memikirkan hal yang sama. Dong Xuebing tertawa. Tentu, bagaimana kita akan bersaing? Wei Nan memandang Dong Xuebing. 5 tembakan, dan kita akan bersaing untuk 1 putaran. Tidak masalah. Dong Xuebing menjawab dengan dingin. Kamu bisa pergi dulu. Saya perlu membiasakan diri dengan pistol itu. Itu menegangkan. Hu Xilian dan Lui Dava saling bertukar pandang, Zhou Zi dan Hou Zi juga saling berpandangan. Mereka tahu Wei Nan dan Dong Xuebing tidak menyukai satu sama lain tetapi tidak yakin alasannya. Apakah mereka saling mengenal sebelum hari ini? Xie Huilan tidak berkata apa-apa dan duduk di sana sambil meminum tehnya. Wei Nan melirik Xie Huilan dan berjalan ke peron. Dia menutup matanya selama hampir 1 menit dan mengangkat pistolnya dalam posisi standar.
Dia membidik dan menyesuaikan postur tubuhnya dan membidik lagi. Dia tahu beberapa pukulan ini sangat penting dan membutuhkan waktu. Setelah mengatur postur dan cengkeramannya beberapa kali, dia menekan pelatuknya di ring ke-10. Tembakan pertama mengenai ring ke-10. Wei Nan tersenyum dan mulai membidik lagi. Setelah menunggu lama, dia melepaskan tembakan kedua. Bang, di ring ke-9. Wei Nan membutuhkan waktu hampir 10 menit untuk melepaskan 5 tembakan, dan hasilnya mengejutkan semua orang. Dering ke-10, dering ke-9, dering ke-8, dering ke-9, dering ke-8. Ini adalah hasil yang luar biasa. Bahkan penembak profesional pun tidak bisa mendapatkan hasil ini dengan mudah. Zhou Zi mengacungkan jempol pada Wei Nan. Wei Nan berjalan kembali sambil tersenyum. Ketua Dong, giliranmu. Dong Suebing tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya dan menguap. Manajer Wei, kamu terlalu lambat. Aku hampir tertidur. Dia menoleh ke Lui Dafa. Lui tua, berapa nilainya? Dong Suebing bertanya. Lui tua, berhenti memanggilku seperti itu. Lui Dafa menggerutu dalam hatinya dan menjawab, 44 dering. Dong Suebing mengangguk dan berjalan ke depan. Hasil Wei Nan yang hampir sempurna seharusnya memberikan banyak tekanan pada Dong Suebing, tetapi Zhou Zi dan yang lainnya menyadari bahwa Dong Suebing sangat santai. Dia mendekati staf dan menanyakan beberapa pertanyaan aneh. Di mana target 100 meter? Dong Suebing bertanya. Staf tercengang. Jangkauan 100 meter untuk senapan, dan jarak maksimum untuk pistol adalah 50 meter. Jawab Dong Suebing. Katakan saja padaku di mana target 100 m-nya. Staf itu berhenti sejenak dan menunjuk ke sudut lapangan tembak. Area itu untuk latihan targetnya 100 meter. Anda Zhou Zi yang pertama bereaksi. Dia bertanya, kamu ingin menembak target 100 meter. Zhou Zi ingin tertawa. Anda menggunakan pistol, dan jarak 100 meter di luar jangkauan, 100 meter 2 kali lipat dari target Wei Nan, dan hanya senapan dan senapan sniper yang akan menggunakan target 100 meter untuk latihan. Bahkan menembak jitu polisi mungkin tidak dapat mencapai target 100 meter dengan pistol. Jarak 100 meter berada di luar jangkauan pistol, dan mereka akan kesulitan menghadapinya. Ketua Dong, kamu Dong Suebing tidak berkata apa-apa dan berjalan ke area target 100 meter. Dia tidak membuang waktu dan menembak saat dia mengangkat senjatanya. Bang, 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 bang. 5 tembakan dalam 10 detik. Semuanya sudah berakhir sebelum ada yang bisa bereaksi. Setelah itu, hasilnya diumumkan. Saat semua orang melihat hasilnya, mereka terkejut. Bahkan staf di tempat itu pun tercengang. Tepat sasaran, dering ke-10, dering ke-10, dering ke-10. Dong Suebing meletakkan pistolnya dan berjalan kembali perlahan. Semua orang dalam jangkauan memandang Dong Suebing dengan kaget. Suasana sangat sepi di sekitar Dong Suebing. Zhou Zi dan Hou Zi menatap hasil di papan skor, berpikir apakah mata mereka telah mempermainkan mereka. Hu Xilian sedang memikirkan sesuatu sambil melihat ke arah Dong Suebing. Lui Dafa terkejut dengan hasilnya dan berjalan ke area target 100 meter untuk melihat lebih dekat. Wajah Wei Nan menjadi hitam saat dia melihat ke arah Dong Suebing. Bahkan Xie Huilan, yang selama ini mengabaikan Dong Suebing, menyipitkan matanya saat melihat nilai sempurna. Sempurna. Setiap tembakan menghasilkan cincin penuh. Hasil ini mengejutkan semua orang. Orang-orang yang berada dalam jangkauan bukanlah orang-orang dengan penglihatan terbatas. Ada staf lapangan tembak, mantan direktur kantor Biro Keamanan Umum, Hu Xilian, dan Zhou Zi dan Hou Zi, yang tetap berada di lapangan tembak. Mereka semua pernah bertemu dengan penembak yang baik sebelumnya dan pernah melihat orang mencetak ring penuh pada jarak 50 meter. Tapi Dong Suebing telah mencetak cincin penuh pada target tetap yang berjarak 100 meter. Itu 2 kali lipat jarak normal pistol. Selanjutnya, Dong Suebing melepaskan 5 tembakan dalam waktu kurang dari 10 detik dan menghasilkan pukulan penuh. Seberapa bagus keahlian menembak Dong Suebing. Bahkan tim penembak nasional tidak bisa mengalahkan hasil Dong Suebing. Zhou Zi akhirnya berkata. Ini membuka mata. Hou Zi menambahkan. Ketua Dong cukup baik untuk mengikuti pertandingan Olimpiade, dan saya dengar Anda belum sepenuhnya pulih dari cedera Anda. Semua orang tahu hasil Dong Suebing tidak didasarkan pada keberuntungan. Betapapun beruntungnya Anda juga tidak akan mendapatkan hasil ini.
Tidak mudah bagi Dong Suebing untuk mendapatkan hasil ini. Saat dia menembak sebelumnya, dia hampir melewatkan setiap tembakan. Sesekali ia akan mengenai sasarannya, namun itu baru pada ring kelima. Dia harus menggunakan back beberapa kali sebelum mencapai ring ke-10. Dong Suebing sudah tidak bisa menghitung jumlah back yang digunakan untuk mendapatkan hasil ini, tapi dia tidak menyesalinya. Dia tidak keberatan menggunakan kekuatannya jika dia bisa membuat Xie Huilan memandangnya secara berbeda. Hu Xilian, Zhou Zi, dan yang lainnya terus memuji Dong Suebing atas keahlian menembaknya. Meskipun Dong Suebing berusaha bersikap rendah hati tentang hal itu, dia masih melompat kegirangan di dalam hatinya. Dia melirik Xie Huilan dan melihat matanya menyipit sambil meminum tehnya. Dia seharusnya terkejut dengan hasilnya. Dong Suebing tertawa dan bertanya, "Manajer Wei, bagaimana kalau bersaing untuk putaran berikutnya?" Wei Nan hampir mengumpat keras-keras. "Bagaimana saya akan bersaing dengan Anda?" Dong Suebing berkata dalam hatinya. "Bukankah kamu pikir kamu pandai menggunakan senjata? Apakah kamu masih ingin mengajari Suster Xie cara menggunakan pistol?" Hu Xilian tertawa. "Ketua Dong, bisakah aku menantangmu?" "Tentu." Dong Suebing setuju. Namun kali ini, Dong Suebing tidak menggunakan kembalinya, dan mereka menembak sasaran 50 meter. Skornya sangat rendah dan jauh lebih buruk daripada Hu Xilian. Semua orang tahu Ketua Dong membiarkan Hu Xilian menang. Pada saat ini, Hu Xilian menerima panggilan telepon dan memberikan telepon tersebut kepada Xie Huilan. Kebanyakan pemimpin, seperti Xie Huilan, akan memiliki 2 telepon. Yang satu akan selalu disimpan olehnya, dan hanya atasannya yang mengetahui nomor itu, dan yang lainnya akan dipegang oleh sekretarisnya. Nomor telepon yang dipegang oleh sekretaris akan diberikan kepada bawahan seperti Liu Dafa. Sesuatu seharusnya terjadi di kabupaten, dan Xie Huilan pergi setelah menutup telepon. Hanya Liu Dafa yang tersisa menemani ketiga investor tersebut. Dong Suebing tidak berminat untuk tetap di sana dan dengan sopan menolak undangan makan malam Zhou Zi. Setelah itu, dia kembali berkendara. Dalam perjalanan pulang, telepon Dong Suebing berdering. Dong Suebing melihat nomor tersebut, dan itu adalah wakil ketua tim Feng dari Biro Keamanan Umum Kabupaten. "Halo, Feng Tua." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.